karena kemarin saya dikontak oleh Ibu Inara dan Ibu Inara mengatakan ada penawaran dari Bapak Virgon secara pribadi. Sidang hari ini berlangsung dengan sangat baik, lancar, dan tadi dalam persidangan saya sudah terima duplik dari lawyernya Bapak Virgon. Kemudian saya juga menyampaikan terkait dengan apa yang kayak saya tanyakan, karena kemarin saya dikontak oleh Ibu Inara dan Ibu Inara mengatakan ada penawaran dari Bapak Virgon secara pribadi. Makanya tadi saya konfirmasi ke kuasa hukum dari Bapak Virgon, yaitu Pak Kris ya. Nah, dari situ apa yang ingin saya konfirmasi adalah apakah benar Bapak Virgon itu meminta Ibu Inara untuk mencabut terkait dengan pidananya. Begitu juga Bapak Virgon meminta nanti akan meminta yang inisial TA ini untuk mencabut laporannya juga. Nah, karena kenapa saya tanyakan adalah Ibu Inara kan concernnya terkait dengan hak asuh anak. Hak asuh anak ini menjadi penting dalam perkara ini, yang perceraian. Saya kan bukan kuasa hukum yang pidana. Tapi karena ini saling terkait, saya perlu tanyakan di persidangan supaya menjadi catatan juga di berita acara sidang bahwa saya pernah menanyakan itu. Nah, kemudian dari pihak majelis hakim, ya nanti coba bicarakan langsung aja secara pribadi dengan lawyernya Bapak Virgon terkait hal ini. Nah, saya juga nggak tahu apakah memang Bapak Virgon memberitakan kepada klien saya Ibu Inara ini secara pribadi tanpa melalui lawyernya, sehingga dalam persidangan tadi tidak tahu gitu ya, belum menerima informasi itu, atau seperti apa. Itu sih. Kemudian untuk sidang berikutnya itu hari Selasa tanggal 18 karena 19 tanggal merah untuk bukti dari pihak kita. Plus saksi fakta memang jika keburu waktunya. Terkait berapa, Bang? Terkait penawaran yang tadi itu, tapi meskipun nggak ada keterkaitan gitu dengan abang, tapi dari Bu Inara sendiri gimana sih? Ada cerita nggak sih atau responnya seperti apa terkait tawaran itu? Ya, terkait dengan tawaran itu sampai sekarang sih saya masih menunggu juga ya konfirmasi dari klien saya. Ya mudah-mudahan ini berarah kepada arah yang lebih baik lah untuk Ibu Ina sendiri ya dan juga anak-anaknya. Yang jelas saya sebagai lawyer di bagian perceraian pasti membuka pintu kalau memang ada pembicaraan terkait dengan upaya-upaya yang sifatnya untuk menyelesaikan tuntutan. Pasti saya akan tampung dan saya akan minta hal itu secara tertulis untuk disampaikan kepada Ibu Inara gitu, supaya Ibu Inara bisa punya waktu untuk memikirkan hal tersebut. Apalagi kan masih ada waktu sampai hari Selasa depan kan untuk bukti dari penggugat. Ini tadi poin-poin dari duplik sendiri apa yang bisa di... Ya, poin dari duplik sih pada intinya sama dengan jawaban ya, hanya mengulang-ulang. Kemudian terkait dengan rekonvensi juga tetap meminta untuk hak asuh anak diberikan kepada kliennya. Ya kita terima aja, kita terima duplik itu. Oke Bang, untuk minggu depan kan agendanya itu pembuktian ya? Ya, mungkin dari menyiapkan berapa sendiri apa sudah disiapkan semua? Ya kita udah siapkan semua bukti surat, bukti tertulis ya, bukti tertulis, kemudian saksi fakta dan juga saksi ahli yang akan kita ajukan gitu. Plus tadi hakim juga akan mengecek ke lokasi ya, lokasi dari objek sengketa. Kan ada beberapa objek yang terkait dengan sengketa harta bersama atau golongan gini, itu akan dicek juga ke lapangan, nanti diverifikasi gitu. Good sih, saya sangat terima kasih dengan majelis hakim. Tapi untuk sampai saat ini mungkin sebenarnya Inara masih menginginkan pisah atau gimana sih, Bang? Kalau itu udah fix sih, itu udah tidak ada kemungkinan lain. Hanya saja yang kita terus buka pintu adalah terkait dengan nafkah anak, biaya haruna, kemudian juga terkait dengan asuh anak ini mau seperti apa gitu loh. Tapi dari Ibu Inara jelas dia ingin sekali hak asuh anak itu diberikan kepada dirinya sebagai ibu, karena secara hukum dan jurisprudensi Mahkamah Agung juga anak yang usianya masih di bawah 12 tahun itu kepada ibu gitu.
Tapi kan alasan dari Bapak Virgon dalam duplik dan juga jawabannya kan Ibu Inara ini dianggap istilahnya nuyus gitu kan. Ya silakan nanti dibuktikan pada agenda pada saat pembuktian mereka gitu tentang nuyus itu kan. Kita membuktikan dalil kita sendiri dalam persidangan, dalam gugatan dan replik gitu. Mungkin menyiapkan untuk sidang berikutnya menyiapkan berapa saksi atau ada dari saksi keluarga? Kalau itu masih kita rahasiakan ya, karena kan saksi ini sangat rentan gitu, untuk bisa diintervensi kan, apalagi ini hubungannya perkawinan, kerabat gitu, sangat dekat. Kami sementara masih rahasiakan sampai nanti pembuktian saksi fakta. Saksi ahlinya juga nggak belum. Iya, kita masih rahasiakan saksi ahli. Tapi kemungkinan ada dari pihak keluarga nggak bang? Kita lihat nanti Ibu Inara seperti apa mengajukan saksinya. Untuk kemungkinan Bu Inara datang sendiri mungkin di sidang agenda apa bang atau diwakili abang aja? Saya rasa pembuktian mungkin beliau akan hadir sih, karena itu sangat krusial ya, sangat krusial sifatnya, menentukan saksi-saksi apa yang berhak untuk hadir kan juga tidak mudah gitu, karena harus kita cross check, kemudian ketika ditanya dalam tekanan pertanyaan-pertanyaannya mungkin menyudutkan, mereka tahan nggak untuk menahan, tidak di bawah tekanan gitu, sehingga keterangan-keterangannya konsisten, jangan sampai merugikan Ibu Inara sendiri. Nah itu yang kita sebagai lawyer jaga terus gitu ya.